Pabrikan berlogo sayap tunggal itu terlihat menjanjikan sepanjang tes pramusim di Sepang. Pol Espargaro bahkan mencetak rekor lap tercepat pada sesi uji coba resmi di Mandalika, sebelum kemudian menguasai hari ketiga pengujian. Kinerja bagus Policio lalu berlanjut ketika sang pembalap menyabet podium ketiga dalam seri pembuka MotoGP Qatar. Namun, situasi berubah drastis saat Spaniard menyambangi putaran kedua MotoGP Indonesia. Espargaro hanya mampu finish ke-13, sementara tandemnya, Marc Marquez, malah lebih apes. High side pada sesi warm-up memaksa The Baby Alien melewatkan balapan. Dia dinyatakan tidak fit lantaran menderita gegar otak. Puig mengatakan bahwa skuadnya mengira motor terbaru sangat kompetitif di awal musim, tetapi rupanya Honda salah. Hasil tes dan balapan pertama tak menggambarkan informasi utuh perihal isu yang menjerat RC213V. Kami salah memahami situasinya, tutur pria asal Spanyol itu mengutip laman Honda Racing Corporation, HRC. Mulai dari Grand Prix Indonesia, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan kami sampai pada titik di mana kami semua tahu apa yang terjadi. Marc Marquez harus absen karena operasi lengan kanannya, ada banyak kecelakaan dari semua pembalap kami, serta, kami tidak berjuang untuk posisi yang baik. Semua ini mungkin adalah konsekuensi dari tidak menemukan apa yang kami rencanakan dan harapkan dari tes terakhir tahun 2021 untuk motor 2022. Sebelumnya, Puig mengklaim Honda sudah menemukan solusi dari permasalahan RC213V setelah merampungkan balapan MotoGP Prancis. Akan tetapi, itu tidak semudah yang dibayangkan. Tim sempat menduga beberapa problem yang muncul lantaran disebabkan oleh sasis, namun kenyataannya, Honda belum juga berhasil menemukan jawaban secara lengkap hingga sejauh ini. Bukan berarti kami tidak mengerti masalahnya, yang belum kami capai adalah mencari solusi dari masalah tersebut, ucapnya. Lantas, apa yang harus dilakukan Honda agar performa bisa segera membaik, atau setidaknya keluar dari keterpurukan? Puig menuturkan, cara yang mungkin adalah dengan mengubah strategi di masa depan. Saya tidak berpikir itu mungkin, saya berpikir kami harus melakukannya karena kami tidak mencapai target kami, ujarnya. Honda merupakan perusahaan yang selalu menjadi yang terdepan di bidang balap khususnya roda 2. Ini adalah DNA kami tidak mencapai tujuan, jadi kami perlu mengubah pendekatan yang kami miliki. Kami telah melakukannya di masa lalu dan kami harus melakukannya lagi sekarang di masa sekarang. Sementara itu bintang skuad pabrikan Borgo Panigale tersebut mendapat sorotan. Ia tampil kurang konsisten jika dibandingkan musim lalu. Meski sudah menyegel 3 kemenangan, Pecco sering jatuh dan membuang kesempatan merebut poin penuh. Runner-up MotoGP 2021 tersebut bahkan sempat terlempar ke peringkat ke-6 sebelum mematahkan kutukan Ducati di sirkuit Assen. Kabar dia mengalami kecelakaan akibat mengemudi dalam kondisi mabuk pun memperparah pandangan negatif yang diarahkan kepadanya. Dalam acara penghargaan Fair Play Menarini, Stoner pun angkat bicara tentang kinerja Bagnaia. Antara keduanya ada benang merah yakni Ducati dan kru. Pecco seorang pemuda yang baik. Dia ditangani mantan mekanik yang pernah bekerja dengan saya. Dia sedang bekerja keras, ujar pembalap Australia itu. Dia banyak melakukan kesalahan tahun ini, tapi kecuali Anda berada dalam posisinya, Anda tidak bisa mengerti. Memang mudah menghakimi dari luar, jadi saya memilih tak berkomentar. Saya memilih tak berkata apa-apa, tapi dia punya kecepatan. Mungkin hanya harus terima bahwa dia tidak bisa memenangi setiap balapan dan harus lebih sering finish. Tapi, saya ulangi lagi lebih mudah bicara ketika berada di luar. MotoGP 2022 berlangsung sangat kompetitif. Dari 10 balapan, kemenangan dibagi antara 5 pembalap. Hanya Fabio Quartararo yang dapat merangkai 2 kemenangan beruntun. Sisanya bisa saja gagal masuk zona podium setelah memenangi pertarungan sebelumnya. Hal ini membuat sulit memprediksi kandidat juara dunia. Pada tahun terakhir ini, sulit mengerti MotoGP karena dari satu balapan ke balapan lain melihat klasemen sangat berbeda. Pemenang satu Grand Prix mungkin setelah akhir pekan melelahkan, bisa berakhir di posisi 5 atau 6, mungkin lebih buruk, katanya, jadi sangat sulit melihat siapa yang lebih kuat dari segi konstan.